Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim, yaitu pensifatan kepada yang disanjung atau yang dipuji dengan pensifatan yang sempurna, disertai dengan mahabbah, cinta. Ya, disertai dengan mahabbah yaitu cinta, dan pengagungan. Dan apa? Dan pengagungan. Maka di sini apa? Berarti di sini al-kamalu dzati, yaitu kesempurnaan dari sisi zat, yang sifatnya kesempurnaan yang sifatnya zat. Kemudian kesempurnaan yang sifatnya kesempurnaan sifat, kemudian kesempurnaan perbuatan. Maka di sini apa? Fa huwa kamilun fi dzatihi. Maka di sini yang disifati di sini apa? Sempurna dalam zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya adalah yang sempurna dalam zatnya, tidak ada celah, tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam sifatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam perbuatannya. Makanya Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, bahwasanya tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Baik, ya, tidak semisal dalam zat, tidak semisal dalam sifat, dan tidak juga semisal dalam apa? Perbuatan. Maka Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di sini apa? Wala budda min qaidi wa huwa al mahabbatu wat ta'zim, dan hendaklah di sini apa? Diikat dengan apa? Dengan mahabbah wat ta'zim. Jadi ya, kita harus memaknai alhamdulillah di sini apa? Alhamdu itu adalah pensifatan bagi yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pensifatan yang sempurna, disertai dengan cinta dan pengagungan. Wallahu a'lam bissawab. Maka di sini harus diikat, ya, bahwasanya pujian yang dimaksud di sini adalah yang disertai dengan mahabbah dan pengagungan. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna mujarrada wasfihi, bahwasanya sebatas mensifati Allah bil kamal, dengan kesempurnaan, biduni mahabbah, yang mana kesempurnaan itu tidak disertai dengan cinta, ya, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya tidak disertai dengan cinta. Begitu juga tidak dengan wala ta'zim, dan juga tidak dengan apa? Pengagungan. La yusamma hamdan, maka hal ini tidak disebut sebagai hamdan. Tidak disebut sebagai apa? Hamdan. Ya, kalau hamdan atau hamdun atau kita katakan alhamdu, berarti ini sebuah, ya, sanjungan atau pensifatan bagi yang dipuji atau yang disanjung dengan sifat, ya, pujian yang sempurna yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Kalau dia tidak disertai dengan cinta dan pengagungan, maka kata ahlul ilmi, maka ini bukan hamdan, wa innama yusamma madhan, dan dia hanya dinamakan sebagai madhan, ya, pujian yang tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan, ya, cinta dan pengagungan. Wallahu a'lam bishawab. Walihada yaqa'u min insanin, ya, bahwasanya apa? Ya, bahwasanya oleh karena itu, ya, terjadi, ya, hal ini terjadi ataupun terjadi juga daripada seseorang la yuhibbul mamduh, dia kalau memuji sesuatu dia tidak mencintai yang dipuji. Kadang-kadang seseorang itu, ya, dia memuji sesuatu tanpa didasari oleh rasa cinta, tanpa didasari oleh rasa cinta, maka ini disebut madhan. Ini disebut apa? Madhun atau madhan, ya. Wallahu a'lam
bisawab. Ya, itu sebagaimana yang dikatakan wa inna ma yusamma madhan. Ini cuma disebut sebagai madhan, yaitu pujian biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pujian biasa yang tidak disertai dengan rasa cinta dan pengagungan ini, maka ini terjadi pada manusia, ya, atau terjadi pada seseorang apabila dia memuji sesuatu, dia la yuhibbu mamduh, dia tidak mencintai yang dipuji tersebut, ya. Ya, lakinnahu yuridu ayyanala minhu syai'an. Orang biasanya memuji tanpa disertai rasa cinta atau dan pengagungan, itu biasanya disebabkan karena ingin mendapatkan sesuatu daripada orang yang dipuji atau orang yang disanjungnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka tajidu ba'd asy-syu'ara, engkau akan mendapatkan sebagian daripada ahli syair yaqifu amamal umara, dia berdiri di hadapan para penguasa, ya. Dia berdiri di hadapan apa? Para penguasa. Tsumma ya'ti lahum bi awsafin 'azimatin. Bahwasanya apa? Kemudian dia datangkan kepada mereka dengan sifat-sifat yang agung, tapi tidak ada rasa cinta kepada mereka. Tidak ada rasa cinta kepada mereka. Akan tetapi apa? Kecintaan itu terdapat pada harta, ya, yang akan mereka berikan kepada dia. Biasanya seperti itu, ya. Atau kadang-kadang hanya disebabkan karena sebuah rasa takut. Rasa takut, wallahu a'lam bishawab. Takut disiksa, takut takut dihukum sama penguasa tersebut. Itu saja. Maka ini biasanya terjadi. Jadi kalau sebuah pujian dan sanjungan itu tidak disertai rasa cinta ataupun tidak disertai dengan pengagungan, maka ya itu disebut apa? Madhun atau madhan. Wallahu a'lam bishawab. Wa inna ma yusamma madhan. Kalau hamdan atau hamdun, ya, yaitu pujian, ya, bagi yang dipuji dengan sifat pujian yang sempurna yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau orang membaca alhamdulillahirabbil alamin, di situ terdapat apa? Ya, kandungan atau maksud dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Syekh mengatakan apa? Ya, akan tetapi ketika kita memuji Rabb kita Azza wa Jalla, maka pujian itu disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, ya, sebagaimana yang terkandung dalam alhamdu, ya, kata hamdu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian alif lam pada alhamdu, alif lam yang ada di depan, ya, atau yang berada pada kata alhamdu, ya, itu kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin lil istighraq, ya, lil istighraq itu apa? Istighraqu jami'il istighraqu jami'il mahamid, yaitu apa? Bahwasanya dia menunjukkan kepada keseluruhan pujian itu, ya, keseluruhan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau orang membaca alhamdu, berarti segala pujian dengan sifat yang sempurna disertai dengan cinta dan pengagungan kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Dengan segala bentuk pujiannya, ya. Baik, berarti di sini apa? Atau kesempurnaan pujian dan sanjungan kepada Allah yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Berarti di sini apa? Allah itu sedang dipuji dan disanjung pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu ta'ala, ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu lillahi, alhamdulillah. Nah, lillahi di sini lam pada lillahi itu lam lil ikhtisas wal istihqaq, ya, wal istihqaq, ya, bahwasanya lam pada lillahi, li itu lam al ikhtisas, yaitu pengkhususan, ya, dan
Istihqaq itu keberhakan, ya, yang menunjukkan bahwasanya pujian sanjungan dengan sifat yang sempurna baik pada zat Allah, pada perbuatan Allah, pada sifat Allah yang disertai dengan pengagungan dan cinta, itu hanya berhak diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Makanya di dalam Islam, kalau kita ingin memuji seseorang, misal kalau kita ingin memuji seseorang, maka hendaklah kita mulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Kalau kita mau memuji, misal kita harus menggunakan apa? Kita mulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita lupa memuji ataupun menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atau menggunakan doa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wallahu ismun rabbina. Adapun Allah, dia adalah nama Rabb kita. Nama Rabb kita yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merupakan nama yang agung. Ya, la yusamma bihi ghairahu, ala yusamma bihi ghairuhu. Tidak dinamakan dengan nama tersebut selain daripada Allah. Jadi tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh ya dinamakan selain Allah itu dengan nama Allah tabaraka wa taala, ya. Wa ma'nahu al-ma'luh. Makna daripada Allah berarti al-ma'luh. Al-ma'luh itu apa? Sesuatu yang disembah, yang diibadahi. Ai al-ma'budu hubb, ya. Al-ma'budu ya dengan hubban wa ta'ziman. Ya, yaitu yang diibadahi atau yang disembah dengan cinta dan pengagungan, dengan cinta dan pengagungan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nama Allah itu nama Rabb kita, sesembahan kita, Tuhan kita, dan tidak dinamakan dengan nama tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Adapun Rabbil alamin, Rabbil alamin, Ar-Rabb, makna daripada Ar-Rabb di situ huwa, ya, huwa yaitu orang, ya, huwa man ujtumi'a fihi thalathatu awsaf, ya, bahwasanya dia adalah orang yang dikumpulkan pada nama tersebut tiga sifat. Ya, yang pertama penciptaan, yang kedua kepemilikan, yang ketiga pengaturan. Jadi pada Ar-Rabb itu maka terkumpul tiga sifat. Sifat yaitu yang menciptakan atau penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Jadi Rabbul Alamin berarti Rabb yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Yaitu makna daripada Ar-Rabb. Jadi terkandung dan terkumpul padanya tiga sifat, yaitu penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini disebut sebagai Rabbul Alamin. Dan Allah adalah Rabbul Haqq, ya. Rabbul Alamin berarti Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan dan tidak ada sang pencipta selain daripada Allah. Allah Al-Malik, yaitu Allah adalah sang pemilik, penguasa likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang ada di dunia sekarang ataupun yang nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Allah Al-Mudabbir li jami'il umur, Allah yang mengatur segala urusan, dan Allah tidak membutuhkan kepada apa? Kepada pembantu untuk mengatur bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna daripada Rabb. Jadi Ar-Rabb di situ terkumpul padanya apa? Ya, Rabb ya berarti adalah orang yang terkumpul padanya tiga sifat. Yang terkumpul padanya tiga sifat. Afwan, ya, yaitu apa namanya? Afwan pakai orang.
Ya, jadi yang terkumpul padanya tiga sifat. Yang pertama adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Al-Malik likulli syai'in, Al-Mudabbiru li jami'il umur. Yaitu Allah adalah apa? Yang mengatur, yang menciptakan, atau yang menciptakan, yang memiliki segala sesuatu, baik yang ada di dunia dan yang ada di akhirat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Al-Mudabbiru li jami'il umur, dan Allah adalah yang mengatur terhadap segala urusan manusia, baik urusan yang ada di dunia maupun urusan yang ada di akhirat, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, seperti perkara-perkara ghaib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-alamin. Al-alamin, qala al-ulama, berkata para ulama, yaitu kullu ma siwallahi fahuwa minal alam. Bahwasanya al-alamin itu adalah segala sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu selain daripada Allah, dia disebut alam. Dia disebut alam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik yang hampa maupun yang padat. Baik yang hampa maupun yang padat, ataupun baik yang cair. Wallahu a'lam bishawab. Maka disebut semua itu sebagai alam, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang sifatnya seperti malaikat, jin, semuanya alam. Wallahu a'lam bishawab. Berarti segala sesuatu selain daripada Allah Tabaraka wa taala adalah alam. Ya, Rabb seru sekalian alam, berarti Allah Tabaraka wa taala adalah pengatur, pemilik, serta pencipta alam semesta, yaitu selain daripada Allah Tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu dikenal bahwasanya apa? Mereka sebagai apa? Karena kata Syekh di sini apa? Bahwasanya wusifu bidzalika, mereka disifati dengan hal tersebut, yaitu dengan alam, dengan alamin, li'annahum alamun ala khaliqihim. Mereka itu sebagai tanda. Ya, tanda maksudnya di sini tanda-tanda kekuasaan bagi sang pencipta mereka. Ya, jadi kita ini sebagai tanda penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, Allah tutup ayat ini dengan apa? La ayah. Bahwasanya sesungguhnya pada penciptaan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara apa? Wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan antara siang dan malam. Ya, Allah tutup ayat ini dengan la ayah. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini apa? Ya, alam semesta, yaitu segala sesuatu yang selain daripada Allah disebut alam karena mereka itu merupakan tanda kekuasaan atau tanda kebesaran pencipta mereka, sebagai tanda kebesaran pencipta mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka fa fi kulli syai'in minal makhluqati ayatun tadullu 'alal khaliq. Bahwasanya apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka pada segala sesuatu daripada makhluk itu terdapat tanda yang menunjukkan kepada apa? Kepada Al-Khaliq, yaitu kepada sang pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada karena kita ada dari ketiadaan, dan kita ada karena diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang menciptakan kita adalah Allah Jalla fi'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ikhwan, kita ini sebagai tanda apa? Sebagai bukti kekuasaan Allah, hikmahnya Allah, rahmatnya Allah, izzahnya Allah, dan selain daripada itu, daripada makna rububiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita bahas terkait dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang pertama daripada surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama daripada surat Al-Fatihah. Kemudian faedah daripada ayat ini apa? Kata Syekh Utsaimin, min fawaidil ayat.
faedah daripada ayat ini apa? Yang pertama adalah itsbatul hamdil kamil lillahi azza wajalla, yaitu penetapan sanjungan dan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan dan pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini apa? Penetapan sanjungan dan pujian yang sempurna hanya untuk Allah Jalla fi'ala. Berarti kalau kita mau ya pujian dan sanjungan itu semua yang berhak siapa? Allah. Makanya apa? Kalau kita memuji, maka kita hendaklah memuji memulai dengan ya apa? Sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita memuji ya misal masya Allah, semoga masya Allah, indah sekali, masya Allah, kan? Kita mulai dengan ya memuji Allah. Ini semua karena kehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam riwayat kalau ada orang memuji seseorang, maka hendaklah apa? Hendaklah ya kata Nabi SAW, kalau ada orang memuji seseorang tanpa memuji Allah, ambil apa? Pasir lemparkan ke mukanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai sebuah teguran dari Nabi SAW bahwa pujian dan sanjungan yang berhak mendapatkannya secara sempurna cuma Allah Jalla fi'ula. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ya penetapan dalam ayat ini menetapkan pujian dan sanjungan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sanjungan dan pujian itu cuma milik Allah. Wadzalika min alif lam, ya, dan itu terdapat daripada alif lam. Alif lam yang kita sebutkan bahwasanya alif lam di sini adalah alif lam lil istighraq atau lil istihqaq, ya. Bahwasanya apa? Alif lam di sini adalah alif lam lil istihqaq atau lil istighraq. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian yang kedua daripada faedah ayat ini, di antara faedah daripada faedah ayat ini, anna Allah Ta'ala mustahiqqun ya mukhtassun bil hamdil kamil min jami'il wujuh. Bahwasanya dalam ayat ini ataupun faedah daripada ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak dan yang khusus dengan berbagai macam pujian yang sempurna dari berbagai sisi. Jadi Allah itu mendapatkan, Allah berhak dengan berbagai macam pujian yang sempurna dari berbagai macam sisi. Artinya di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pujian yang sempurna yaitu baik pada zat Allah, sifat Allah maupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha sempurna dalam segala sesuatu. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, misal contoh dari takdir Allah, misal dari perbuatan Allah, misal takdir ya, dari sisi takdir baik maupun takdir buruk, maka di situ ketahuilah bahwasanya Allah Maha sempurna. Allah tidak ada celah sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun dalam takdirnya. Ya, makanya Allah berfirman, wa ma rabbuka dzallamin lil 'abid. Allah Rabbmu tidak sekali-kali zalim terhadap hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah dalam hadits qudsi Allah berfirman bahwasanya apa? Ya, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman terhadap atas diriku. Faja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Wallahu a'lam bishawab. Berarti di sini apa? Perbuatan Allah Maha sempurna, tidak ada satupun daripada perbuatan Allah Tabaraka wa taala yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lihat orang-orang Qadariyah. Ya, orang-orang Qadariyah, mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka beranggapan kalau kita menetapkan takdir Allah, maka kita akan mengatakan Allah itu zalim terhadap hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bukan konsep seperti ini. Konsep seperti ini pada akhirnya konsep seperti ini karena mengedepankan akal. Wallahu a'lam bishawab. Ahlus sunnah menetapkan takdir, dan ketahuilah bahwasanya takdir Allah itu semua baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun keburukan yang didapat oleh manusia itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Makanya Allah berfirman, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini bahwasanya apa? Bahwasanya Syekh mengatakan ya
Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak dan yang dikhususkan dengan segala bentuk pujian dan sanjungan yang sempurna dari berbagai macam sisi. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang ya menyenangkan beliau atau yang mendapatkan kemudahan dalam satu permasalahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahwasanya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya sempurna kesalihan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apabila beliau mendapatkan yang kebalikan daripada itu, misal beliau mendapatkan kesulitan, sakit dan sebagainya, maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa taala, baik daripada sisi ya takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya terkandung hikmah dan kebaikan di balik hal tersebut, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hambanya dalam ya takdir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pakai akal-akal. Kalau kita pakai akal-akal, akhirnya kita nanti sama seperti Jabariyah ataupun Qadariyah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ahlus sunnah kita wajib meyakini bahwasanya Allah dalam segala bentuk perbuatannya, ya, perbuatannya itu baik. Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk perbuatannya itu baik, ya. Makanya Allah tidak memiliki celah, Allah tidak memiliki kekurangan dalam perbuatannya, sifatnya maupun zatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat ini apa? Yaitu pensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah. Yaitu ketika Allah mensifati Allah dengan rububiyah. Ingat bahwasanya rububiyah, ketahuilah bahwasanya ketika Allah menyebutkan tentang Rabbul Alamin, berarti di situ terkandung bahwasanya maksud untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Makanya ya Syekh Dr. Mansur bin Muhammad beliau ketika menjelaskan tentang Rabb, makna Rabb itu menunjukkan kepada apa? Bahwasanya Allah itu berhak dengan ibadah, dan dia merupakan dalil yang paling kuat dalam membantah kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Coba sekarang kalau kita bertanya, siapa yang menciptakan? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan? Mereka jawab Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Mereka jawab Allah. Siapa yang memiliki alam semesta? Mereka jawab Allah. Lalu kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Makanya apa? Rabb, kata Rabb ya, itu menunjukkan kepada rububiyah, dan rububiyah itu menunjukkan kepada apa? Keberhakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Makanya Allah berfirman apa dalam Al-Qur'an suratul Baqarah? Ya, Allah berfirman apa? Bahwasanya apa? Dalam surat Al-Baqarah bahwasanya subhanallah, ana lupa ayat 20 sampai 21. Ya ayuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Sembahlah Rabb kalian. Rabb di sini apa? Orang Arab tahu pada masa itu. Rabb di situ menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta. Ya. Karena orang kafir Quraisy pada saat itu mereka tidak menafikan hal ini. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nasu i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian itu bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bahwasanya apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan pensifatan Allah Tabaraka wa taala dengan uluhiyah, subhanallah, salah. Di sini Allah mendahulukan pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah ala wasfihi birrububiyah. Subhanallah, salah ya. Allah mendahulukan pensifatan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, didahulukan pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah.
Alhamdulillah, kata Allah, pada Allah itu kan ada uluhiyah, makna uluhiyah ya, tauhid uluhiyah. Pada nama Allah itu menunjukkan kepada tauhid al-uluhiyah, bahwasanya Allah itu menunjukkan kepada makhluk yang diibadahi, yang disembah, atau yang berhak untuk diibadahi dan berhak disembah ya, dengan cinta dan pengagungan. Maka Allah mendahulukan pensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah pada ayat ini mendahulukan terhadap pensifatan dengan rububiyah. Kata Syekh, wa hadza imma, ini bisa jadi pada kalimat ini bisa jadi li'anna Allah huwal ismul alam al-khas bih, karena Allah Subhanahu wa taala ya, nama Allah itu adalah nama yang menandakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang walladhi, dan dia merupakan nama yang diikuti oleh semua nama. Jadi semua nama itu kembali kepada nama Allah. Allah alam bis. Rabb juga kembali kepada Allah. Rabbul alamin juga kembali kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim kembali kepada Allah. Maliki yaumiddin, ya al-Malik di situ kembali juga kepada Allah. Atau Maliki yaumiddin, dia juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Dikedepankan Allah, pensifatan Allah dengan uluhiyah, yaitu ya atas pensifatan terhadap rububiyah. Ya, kenapa? Karena semua ini dia kembali kepada kepada Allah. Dan rububiyah itu dia menunjukkan bahwasanya Allah itu berhak dengan ibadah. Ya. Allah itu berhak dengan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya li'anna alladziina ja'atuhumur rusul yunkiruna al-uluhiyah. Ya, karena orang-orang yang telah datang kepada mereka para rasul, mereka mengingkari uluhiyah saja. Mereka tidak mengingkari rububiyah. Mereka mengingkari uluhiyah. Maka di sini disifati Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ya dengan pensifatan uluhiyah pada nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan yang sempurna pada didahulukan kepada pensifatan dengan uluhiyah itu sebelum pensifatan dengan rububiyah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, menunjukkan bahwasanya nama-nama atau nama-nama selain daripada nama Allah itu dia kembali kepada ya dia semua mengikut kepada nama Allah Tabaraka wa taala. Nama yang khusus bagi Allah yaitu ya lafzul jalalah, yaitu nama Allah Tabaraka wa taala, dia kembali semua ya, wallahu a'lam. Dan rububiyah yaitu dia atau pensifatan dengan rububiyah ataupun rububiyah itu dia menunjukkan keberhakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian termasuk daripada faedah daripada ayat ini ya, keumuman rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh alam semesta. Ketika Allah berfirman alamin, berarti tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali dia di bawah kekuasaan atau dia di bawah kepemilikan, penciptaan dan pengaturan Allah. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali berada pada kekuasaan ya, pengaturan dan penciptaan Allah Tabaraka wa taala. Allah alam bisa. Tidak ada satupun yang ada pada badan kita atau setitik daripada ya setitik yang ataupun bagian terkecil daripada tubuh kita ini kecuali semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah ya, hendaklah ini menjadi keyakinan daripada kita. Kalau ada orang meyakini ada bagian yang terkecil dari tubuhnya itu bukan daripada Allah, kafir. Kafir apa? Kafir ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya semua tubuh saya ini milik Allah, kecuali satu titik kecil ini bukan milik Allah, tidak dibawa, kafir dia. Wallahu a'lam bissawab ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai pada kalimat ini ya, yaitu kita sampai pada alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bahasan kita terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan bagi yang mau bertanya. Di luar pembahasan pun tidak ada masalah.